Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'du. Anak-anak sekalian, semoga Allah senantiasa jaga kalian dari beragam penyakit, musibah, dan lain sebagainya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama tentang kekongruenan dua bangun datar. Misalkan ada dua persegi panjang. Jika dia bentuknya sama, ya sama-sama persegi panjang, dan ukurannya sama, yakni panjang sisi-sisinya sama, besar sudutnya sama, maka dia disebut kongruen atau sama persis. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kekongruenan dua segitiga. Jadi yang kita bahas ini adalah segitiga. Syarat dua segitiga itu dikatakan kongruen, ada dua di sini syaratnya. Yang pertama, jika sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Ya, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Apa yang dimaksud bersesuaian? Nah, ini misalkan ada segitiga A, B, C dengan segitiga D, E, F. Disebut bersesuaian ini misalkan AC bersesuaian dengan DF. AB bersesuaian dengan DE. BC bersesuaian dengan EF. Nah, ini dinamakan bersesuaian. Kemudian sudut A bersesuaian dengan sudut D. Sudut B bersesuaian dengan sudut E. Sudut C bersesuaian dengan sudut F. Nah, jadi meskipun ini segitiga DEF ini misalkan dibalik ya, diputar ya. Katakan diputar ke kiri berlawanan jarum jam. Meskipun nanti posisi DF itu berubah ke sini misalkan atau ke sini, dia tetap dikatakan bersesuaian dengan AC. Kemudian DE misalkan posisinya di sini, dia tetap bersesuaian dengan AB. Nah, dan seterusnya. Begitu pula sudutnya, ya. A tetap bersesuaian dengan D meskipun D misalkan posisinya di sini. B bersesuaian dengan E meskipun posisinya misalkan di sini. Nah, itu yang disebut dengan bersesuaian. Nah, baik, kita akan membuktikan apakah dua segitiga ini kongruen atau sama persis. Untuk membuktikan dua segitiga ini kongruen atau sama persis, tidak harus menguji dua syarat ini. Ya, tidak harus. Ini sifat khusus segitiga. Ya, sifat khusus segitiga. Jadi ada beberapa cara praktis, cara mudah untuk menguji segitiga itu kongruen atau sama persis. Nah, cara pertama itu adalah dengan kaidah atau kriteria sisi. Nanti disingkat SSS, ya. Artinya apa? Jika kita berhasil membuktikan bahwa AC itu sama dengan DF, ya, ini AC sama dengan DF, AB sama dengan DE, ini ada tandanya ya. Kemudian BC sama dengan EF, ya, ini tulisannya di bawah. Jika dua segitiga ini, ketiga sisi-sisinya bisa dibuktikan sama panjang, maka disimpulkan bahwa dua segitiga ini sama besar atau kongruen. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuktikan sudutnya. Apakah sudut A sama dengan sudut D, sudut B, sudut sama dengan sudut E, tidak perlu membuktikan. Cukup dibuktikan tiga sisinya. Maka itu sudah dipastikan dia kongruen. Maka ditulis di sini segitiga A, B, C kongruen. Nah, ini simbol kongruen sama dengan, kemudian di atasnya seperti gelombang gitu ya. Sama dengan atau ini kongruen dengan segitiga DEF gitu. Nah, kalau dia sudah dibuktikan kongruen, maka sudut-sudutnya ini pasti sama. Sudut A pasti sama dengan sudut D, sudut B pasti sama dengan sudut E, besar sudut C pasti sama dengan besar sudut F begitu. Nah, ini langkah pertama. Kaidah atau kriteria kedua untuk membuktikan dua segitiga ini kongruen adalah dengan kriteria atau kaidah sisi sudut sisi. Nanti disebut SSDS. Ya, jadi ringkasnya nanti bisa ditulis ini S, ini SD, dan ini S. Begitu. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Nah, ini perhatikan. S ini sisi, artinya sisi AC kalau dia terbukti sama dengan sisi DF, ya. Kemudian sudut A sama dengan sudut D, atau kalau mau disebut sudut BAC sama dengan sudut EDF, ya.
Itu bisa dibaca dan begitu, atau langsung ini sudut A sama dengan sudut D. Ini SD atau sudut. Kemudian sisi AB sama dengan sisi E. Jadi jika nanti bisa dibuktikan atau diketahui dalam soal AB sama dengan DE, nah berarti terpenuhilah sisi sudut sisi. Jadi ini maksud sisi sudut sisi itu, ini di sini sisi, kemudian sudut, di sini sisi. Jadi sudutnya diapit oleh dua sisi. Ya sama di sini. Sudut D diapit oleh sudut D diapit oleh sisi DF dan sisi DE. Nah, itu yang dimaksud dengan sisi sudut sisi. Nah, gitu ya. Jadi AB sama dengan DE. Sudut CAB sama dengan sudut FDE. Dan sisi AC, ini AC sama dengan DF. Maka terbukti bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Ini namanya sisi sudut sisi. Kemudian yang ketiga adalah dengan kriteria sudut sisi sudut. Jadi kalau kita ringkas, ini adalah SD, S, SD. Nah, gitu. Sisi, sudut, sisi. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Ini sudut A, ini sudut D. Jika nanti diketahui sudut A sama dengan sudut D, ini saya cara gampangnya ya. Kalau di sini tertulis sudut CAB, yang ini CAB sama dengan sudut FDE. Kemudian S itu apa? AB, sisi AB. Ya, ini AB sama dengan DE. Ini tanda bahwa dia sama. Kemudian sudut, ya, sudut CBA atau sudut B sama dengan sudut FED. Ya, F atau DEF kalau sini. DEF ya. Betul, FED. Jika sudut ini sama dengan sudut ini, kemudian sisi ini sama dengan sisi ini, sudut ini sama dengan sudut ini, maka dipastikan dua segitiga ini kongruen. Jadi ketentuannya adalah sudut, sisi, sudut. Jadi ini sisinya diapit oleh dua sudut. Berbeda dengan ini, kalau ini sudutnya diapit dua sisi. Nah, kalau sudut, sisi, sudut itu artinya sisinya diapit oleh dua sudut. Mudah-mudahan jelas ini ya. Kemudian kriteria keempat atau kaidah keempat adalah sudut sudut sisi. Ya, kalau mau kita ringkas nanti ini adalah SD, S. Gitu. Sudut sudut sisi. Maksudnya bagaimana itu? Nah ini sudut A sama dengan sudut D. Selanjutnya sudut lagi kan? Nah itu sudut B sama dengan sudut E. Misalkan diketahui di soal. Kemudian sisi BC sama dengan sisi EF. Ya, maka ini yang disebut dengan sudut sudut sisi. Ini juga sudut sudut sisi. Jika sudut A sama dengan sudut D, kemudian sudut B sama dengan sudut E, kemudian sisi BC sama dengan sisi EF, maka berarti segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF tanpa kita mencari panjang sisi yang lain. Jadi hanya satu pasang sisi saja yang wajib diketahui dan dua pasang sudut saja yang diketahui. Nah, ini maksud sudut sisi sudut. Kemudian yang kelima ini khusus ya, harus digarisbawahi khusus untuk segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Kaidahnya Pak, sisi miring dari satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Nidan ya. Sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Ini perhatikan segitiga ABC. Ini segitiga siku-siku. Dari mana kita tahu dia segitiga siku-siku? Di sini ada sikunya ya. Tanda siku. Sisi miring. Nah, sisi miringnya harus sama. Sisi AC sama dengan sisi DF. Sama. Dan salah satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Misalkan ini AB sama panjang dengan DE. Maka itu sudah dipastikan dua segitiga siku-siku ini dia kongruen. Jadi cukup membuktikan dua sisi, yaitu sisi miring, ini dan ini sama, terus ini dan ini sama. Boleh juga ini dan ini yang sama.
Tapi untuk sisi miringnya wajib ya. Wajib sisi miring sama. Kemudian sisi yang lain, sisi miring yang lain itu bisa BC dengan EF atau boleh juga AB dengan DE. Itu yang dimaksud dengan satu sisi yang bersesuaian bersama panjang. Nah, jika begitu maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Tapi perlu digarisbawahi, ketentuan ini hanya untuk segitiga siku-siku. Ini khusus segitiga siku-siku. Baik, kita review ulang. Jadi ada 5 kaidah atau 5 kriteria ya untuk menentukan dua segitiga itu kongruen. Yang pertama adalah sisi. S. Ya, ketiga sisinya sama panjang. Kemudian sisi sudut sisi ya, sisi sudut sisi ya. Sekali lagi sisi sudut sisi. Ya, kita hanya cukup mencari satu sudut dan dua sisi, maka pasti kongruen. Yang ketiga, sudut sisi sudut. Artinya ada dua sudut yang sama besar, lalu ada satu sisi, ada sepasang sisi yang sama panjang. Ya, ini dua pasang sudut dan sepasang sisi. Yang lain sisi ini, sudut ini nggak usah dicari. Sudah pasti dia kongruen. Yang keempat adalah sudut sisi sudut. Ya, sudut sisi sudut. Berarti ada dua sudut, dua pasang sudut dan satu pasang sisi. Maka dia kongruen. Dan yang terakhir untuk segitiga siku-siku khusus ya. Baik, kita coba lihat contoh sekarang ya. Kita lihat contoh. Ini ada dua segitiga. Ya, kalau dicermati di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEC atau EDC bisa juga ya. Bagaimana kita membuktikan bahwa dua segitiga ini kongruen? Nah, ini ada tanda ya, ada tanda AC. Nah, di sini kita bisa lihat AC itu sama dengan CE. Dari mana tahu ini ada tandanya? Nah, ini tanda ya, ketentuan bahwa kalau seperti ini berarti ini sama. Berarti AC sama dengan CE. Ada tanda sama panjang itu. Kemudian apalagi yang diketahui? Oke. Ini sudut besar, sudut ACB yang ini di sini ACB ya, sekali lagi ACB itu sama dengan sudut DCE. Kenapa dia sama besar? Karena bertolak belakang ya, saling bertolak belakang. Bisa dipelajari lagi nanti materi kelas 7. Kalau ada dua sudut saling bertolak belakang maka dia sama besar. Kemudian ada lagi sepasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi DC sama panjang dengan BC atau CB. Dari mana tahu ini ada tandanya? Nah, berarti kita bisa gunakan kriteria sisi sudut sisi. Ya, di sini sisi, sini sisi sudut sisi. Maka di sini berlaku sisi sudut sisi. Nah, karena berlaku kriteria ini maka berarti segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Ya, karena berlakunya kriteria sisi sudut sisi. Kemudian contoh kedua, ini ada dua segitiga PQS ya, PQS dan segitiga RQS. Katanya buktikan bahwa dua segitiga ini kongruen. Buktikan dulu. Nah, berdasarkan gambar kita tahu bahwa PQ ya, PQ ini PQ sama panjang dengan QR. Di sini ada tandanya. Kemudian PS ini ya, sama panjang dengan RS. Ada tanda sama panjangnya. Kemudian QS pada segitiga PQS sama dengan QS pada segitiga RQS. Ini QS yang ini kan berimpit dia. Ini sisi milik segitiga yang di bawah, juga milik segitiga yang di atas. Jadi dia berimpit. Kalau berimpit itu pasti sama panjang. Berarti kalau begitu, ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Ya, sekali lagi QR sama dengan PQ. Kemudian RS sama dengan PS, kemudian QS sama dengan QS. Berarti berlaku kriteria sisi.
karena berlaku kriteria sisi, maka bisa dibuktikan segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS. Ya. Nah, kemudian contoh nomor 3, contoh terakhir ini ya. Ini contoh segitiga siku-siku. Perhatikan di sini ada segitiga PQS, ya, PQS, dan segitiga RQS. Jadi PQS dan RQS. Buktikan dua segitiga siku-siku itu kongruen. Segitiga PQS itu siku-sikunya di Q, ya. Segitiga RQS juga siku-sikunya di Q. PS, ya, PS ini sama panjang dengan RS. Jadi mana tahu ada tandanya ini. Ya, ada tanda ini. Kemudian QS pada segitiga P itu merupakan sekarang ini QS pada segitiga PQS. QS ini pada segitiga PQS sama dengan QS juga pada segitiga RQS. Jadi QS yang ini ya, mereka berimpit kan, miliknya PQS, miliknya juga RQS. Berarti QS sama dengan QS. Berimpit. Nah, maka berlakulah kriteria ini sisi miring, ya kan? Sisi miring itu dia ada di hadapan siku-siku, sudut siku. Sisi miring juga ada di hadapan sudut siku. Sisi miringnya sudah sama, kemudian sepasang sisi yang lain itu juga sama. Maka berlakulah kriteria sudut pada sudut siku-siku, sisi miring dan sisinya itu sama. Maka disimpulkan segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Mudah-mudahan jelas ini ya. Contoh nomor 3. Terakhir tugas. Ini tugasnya. Buktikan bahwa segitiga ABC ya, ABD itu kongruen dengan segitiga CBD. Ya, itu gampang ini. Buktikan ya, buktikan. Pilih dari 1 sampai 5 itu Anda pakai yang mana itu kriterianya. Kemudian yang pilih itu dalam arti yang memang memungkinkan ya, berdasarkan apa-apa yang diketahui di sini. Kemudian ini panjang AB sama dengan DC. Ini AB sama dengan DC. Kemudian AB, ini AB itu sejajar. Ini memang sejajar dengan DC. Nah, buktikan bahwa segitiga AAB kongruen dengan segitiga CDE. CDE. Jadi buktikan ini kongruen dengan ini. Baik, itu saja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.